Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kenalin aku Vivi Sylvia. Mams di rumah pasti bingung nih, apalagi ibu-ibu yang mau persiapan untuk persalinannya. Apa aja sih barang-barang yang bakal kita perluin dan wajib di dalam tas persalinan kita? Sebelum itu, nanti kita mau bahas tuntas nih. Kita buka satu-satu persiapannya apa aja. Terus yang dibutuhin dan yang tidak dibutuhkan sebenarnya nanti palingan saya ngomong aja ya, oke? Jadi tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa terus dukung channel aku biar aku tuh terus bikin semangat untuk bikin video-video yang baru, yang lebih inovatif. Sama jangan lupa komen ya, mau request video apa sih yang bakal mau kita bahas buat video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, tadi aku kan mau bahas ya tentang tas persalinan. Isi tas persalinan tuh apa aja? Karena aku udah pengalaman buat pernah bersalin, jadi aku mau bagi-bagi sharing sedikit buat ibu-ibu yang bingung. Apalagi di era pandemik saat ini ya, kita kan bingung banget nih, apa sih yang terus mau lahiran di mana itu tuh. Jadi kadang-kadang ibu-ibu hamil itu bingung mau apa aja yang dibutuhin. Soalnya kan lagi beda mungkin ya masanya sama aku dulu pas bersalin sama yang sekarang. Tapi nggak jauh beda mungkin ya. Jadi kita buka lagi apa aja sih yang dibutuhin banget. Nah, aku butuh, biasanya aku udah siapin ya satu tas. Isinya itu nanti kita buka satu-satu ya. Ini satu tas tuh isinya keperluan aku dan keperluan si bakal bayi aku ya. Nah, kita buka satu-satu yang paling banget dibutuhin. Apa aja sih yang dibutuhin banget tuh saat kita. Jadi harus satu tas itu harus udah disiapkan. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah 35 minggu. Udah mau 35 minggu terus masih bingung atau masih belum sama sekali persiapan. Nah, mulailah persiapan untuk isi-isi tasnya. Mulai disiapin tasnya mau diisi apa aja. Yang paling utama banget nih. Yang paling utama banget tuh dokumen. Dokumen nih. Jadi, dokumen itu sangat penting saat kita mau kadang-kadang kan nggak, kalau untuk ibu-ibu yang memang udah persiapan bakal bayinya bakal lahir dengan secara seksio atau SC. Nah, itu tuh pasti udah tahu kalau dia, jadi biasanya dia lebih persiapan. Tapi nih, kalau ibu-ibu yang misalnya udah pengen banget lahirannya normal, nah itu harus banget disiapin. Kadang-kadang kan nggak tahu tuh kapan mulesnya, kapan hisnya datang gitu ya. Mules tuh datang tuh teratur tuh kapan kita nggak tahu. Jadi harus disiapin sebelumnya. Nah, yang paling banget dibutuhin itu buku kehamilan, buku periksa hamil. Ini buku periksa hamil tuh sangat dibutuhin. Kita mau periksa dimanapun harus disiapkan. Ini buku periksa hamil dan dokumen-dokumen yang bisa menunjang saat kita mau bersalin, misalnya kayak hasil USG gitu-gitu tuh itu dibutuhin karena nanti kalau kita misalnya lahir di tempat yang memang kita mau, maksudnya kan kadang-kadang kan tiba-tiba misalnya di jalan tiba-tiba keluar ketuban atau tiba-tiba kontraksi yang sangat kuat gitu kan, kita tiba-tiba pasti datangnya ke tempat yang paling dekat kan, paling dekat misalnya rumah sakit yang paling dekat gitu kan. Jadi ini tuh sangat diperluin sama karena kan kita nggak tahu, dia nggak tahu riwayat kita saat hamil itu apa aja. Nah, makanya dibutuhin ini dokumennya yang isi seperti surat periksa kita, terus hasil USG itu tuh dijadiin satu, terus itu jangan lupa fotokopi KTP, KK, terus persiapan dokumen-dokumen lainnya ya, misalnya kartu buat asuransi gitu-gitu ya Bu ya. Jadi di satu dokumen itu tuh wajib banget
Ini yang paling wajib. Ya, satu. Terus yang kedua, yang pastinya untuk bayinya ya. Bayinya itu kan kita oke, kalau rumah sakitnya memang menyediakan untuk fasilitas yang nggak perlu pakai waktu itu aku bersalin kebetulan jadi semuanya udah di sana, walaupun aku bawa tuh sekotak, tetap aja sekoper gitu, maksudnya tetap aja itu nggak dipakai karena di rumah sakit tersebut itu harus pakai pakaian bayinya tuh pakaian dari sana, jadi nggak boleh yang dari luar gitu, kecuali bayinya misalnya mau pulang gitu, jadi dipakainya pas pulang aja. Tapi kan beda rumah sakit itu beda ke peraturan, jadi kalau yang memang harus kita bawa, ya udah kita bawa aja. Misalnya nih, kayak ini kan bedongan, ini wajib banget dibawa nih buat baby kita. Bedongan biasanya kita butuhin tuh ya, nanti kan kalau misalnya sudah baik dedeknya lahir, nanti tinggal kalau misalnya memang kurang atau memang nggak disediain, nanti tinggal yang keluarga lain yang di rumah yang bisa bawain. Tapi minimal kita bawa udah ada nih 2 nih ya, kalau saya sih biasanya gitu. Terus jangan lupa juga gendongan bayi. Kalau aku kan memang suka banget pakai gendongan yang tradisional, gendongan bayi. Jangan lupa, karena apalagi biasanya yang gendong itu nenek-neneknya. Nah, neneknya itu biasanya sukanya tuh pakai gendongan yang ala-ala zamannya dia ya pastinya. Nah, ini tuh enak banget dan pasti awet banget. Ini kudu banget punya. Terus itu jangan lupa bawa handuk bayinya. Terus selimut bayi ya. Dibawa ini. Terus itu ya kalau misalnya lebih bagus kalau misalnya memang rumah sakitnya nyediain. Tapi kalau kita lahirnya tiba-tiba nih di klinik yang memang nggak disediakan, mau nggak mau kadang dari kliniknya tuh menyarankan untuk boleh deh diambil alat-alat persiapan buat lahirannya, biasanya gitu, daripada ribet ya. Jadi mendingan dibawa tuh tasnya, misalnya udah ada tasnya tuh di mobil, udah aja dimasukin aja di bagasi gitu. Terus jangan lupa bawa buat diri bayinya kayak sarung tangan, sarung kaki, terus ini lucu kan tuh. Jangan lupa kaos dalamnya. Jadi jangan pakai gurita ya. Kalau zaman sekarang pakainya kaos dalam. Udah ada kok yang dari bayi baru lahir tuh udah ada ukurannya. Jadi belinya kaos dalam aja ya, daripada nggak dipakai kalau misalnya beli gurita, sama dimarahin nanti sama dokter anaknya gitu. Kenapa sih nggak boleh pakai gurita? Takutnya nanti terlalu kencang, jadi bayinya malah susah untuk bergerak atau bernafas gitu. Terus itu jangan lupa bawa baju bayi tuh, kan baju bayinya, baju yang panjang, baju yang pendek boleh tuh, lucu banget kan. Jangan lupa dibawa. Terus baju pulang tuh, lucu kan? Ya, anak aku persiapan waktu mulai persiapan itu pas 7 bulan sih. Tapi sudah banyak kado, biasanya dari 5 bulanan itu sudah mulai ada yang ngado-ngado. Dan jangan lupa topi, itu wajib banget pakai topi si dede bayi. Nah, dan ini adalah persiapan babynya. Babynya kalau mau paket boleh, tapi menurut aku nggak terlalu dibutuhin karena beberapa aja yang dibutuhin tuh, kayak misalnya aku memang sediainnya tuh yang paket-paket kecil. Jadi cuman minyak telon sama sabun bayi gitu, karena boleh kalau mau pakai baby cream boleh, tapi aku sih nggak terlalu suka anaknya pakai baby cream. Jadi karena menurut aku masih terlalu sensitif buat bayi gitu ya. Jadi mendingan minyak telon aja. Kadang-kadang ada juga artikel yang bilang kalau seminggu pertama itu nggak perlu pakai apa-apa gitu. Jadi memang full sama bayi, sama ibunya aja. Didekap ibunya aja itu udah anget gitu. Jadi itu aja sih, sama sisir bayi itu, karena takutnya waktu misalnya memang lahiran secara normal atau
spontan itu biasanya kerak-kerak dari si rambut. Kalau rambutnya banyak itu berkerak bekas-bekas darahnya. Jadi kudu disisir pelan-pelan untuk menghilangkan itu bekas-bekas yang kerak-keraknya itu gitu. Jadi sama jangan lupa karena kita sibuk sama persiapan bayinya, jangan lupa juga untuk nyiapin buat persiapan kitanya. Jadi kita jangan lupa bawa kemeja. Jadi baju yang berkancing depan. Jadi bawa kemeja yang berkancing depan karena buat persiapan buat menyusui. Jadi kalau udah lahiran kan dibersihin tuh. Iya kalau dari kliniknya atau rumah sakitnya ada baju gantinya dapet, tapi kalau nggak ada kan kita bingung carinya. Jadi harus siapin ini yang bajunya kancing depan yang pastinya, sama celana atau rok atau boleh kain itu yang longgar-longgar buat celana, dan ganti baju dalam dan kita harus tetap cantik, tetap happy, tetap biar bisa sambil nunggu kontraksi kalau bisa dandan biar tetap cantik. Jadi pas bayinya lahir kita tetap cantik di foto ya. Ya gitu. Jadi persiapan buat kita sabun, make up gitu. Oke, itu aja sih yang paling banget dibutuhin ya, minimal itu yang memang harus ada di kantong atau kotak kehamilan atau di tas persiapan persalinan. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau misalnya di era pandemi kan harus bawa hasil swab. Nah, jangan lupa dijadiin satu nih, hasil swabnya dimasukin ke sini. Oke, biasanya walaupun nanti di swab ulang atau swab antigen ulang gitu. Ya udah itu aja share dari aku, semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang mau bersalin. Semoga persalinannya lancar, aman, bayi dan ibunya sehat, happy terus. Jangan lupa olahraga untuk persiapan melahirkannya biar lebih lancar lagi. Oke, jangan lupa terapkan terus 3M. Semoga kita sehat terus, keluarga kita sehat terus, bayinya sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.